Hadiran Samsung Galaxy A50 series emang selalu dinantikan, bre. Gimana kagak ya, line up ini kan posisinya tuh bener-bener pas di bawah Samsung Galaxy S series atau SFE series ya. Padahal dilihat dari harganya itu selisihnya 2-3 kali lipat loh. Secara logika sih ya, price to goods-nya tuh bakal lebih menarik ketimbang Galaxy S series ataupun Galaxy A series lainnya. SRP dari Galaxy A56 itu mulai dari 6,1 jutaan. Ini berarti secara harga itu bakal bersenggolan sama Xiaomi 14T, Vivo V50, Redmi Note 14 Pro Plus, dan Realme 13 Pro Plus. Kira-kira gimana nih Samsung menyiapkan A56 buat ngelawan para kompetitor tadi, bre? Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Jangan lupa subscribe dulu. Secara looks, Samsung emang siap ya buat diadu. Apalagi Galaxy A56 ini udah punya desain modul kamera baru yang dibikin menyatu, ada framenya gitu. Ini bikin looksnya tuh berasa lebih elegan. Tapi emang sih ya, malah jadi mirip kayak Sony Xperia gitu. Soal build quality, ini Samsung, bre, jelas solid dan rigid di tangan. Di sisi backdoornya tuh pakai bahan kaca yang proteksinya itu sama kayak di sisi layarnya. Udah diproteksi Corning Gorilla Glass Victus Plus. Cuma sayangnya finishing backdoor yang glossy begini tuh bikin sahabat sama yang namanya bercak sidik jari ya, bre. Kalau buat frame-nya tentu masih sama kayak A55, pakai bahan atau material aluminium dengan finishing boxy, bre. Tapi tiap sudutnya itu curve begini, biar kalau lagi mode single one handed kayak gini nggak nyakitin telapak tangan kita. Di area frame deket power dan volume button dibikin sedikit menonjol ya. Mungkin, bre, kalau keseluruhan frame-nya itu dibikin kayak gini bakal makin nyaman digenggam. Kalau boxy kayak sekarang terkadang tuh masih ada rasa sedikit kebeler atau tersayat gitu ya, atau tergesek gitu lah, kayak lagi megang senar layangan gitu. Ya kalau pakai case sebenarnya nggak masalah juga sih. Buat dimensi dan bobotnya, kalau kita compare sama Galaxy A55, Galaxy A56 udah lebih tipis dan juga lebih enteng. Ini cukup unik, bre, padahal Galaxy A56 punya ukuran layar yang lebih luas, 6,7 inci berbanding 6,6 inci. Kenapa bisa lebih tipis dan lebih enteng? Karena bezel di Galaxy A56 udah makin tipis yang bikin screen to body rasionya naik dari 85% jadi 87%. Walaupun belum 90% sih, jadi masih berasa tebel di bawah ya. Perbedaan yang kelihatan dari sisi steam tray-nya ya, di Galaxy A56 sekarang udah nyatu di area bawah, sedangkan di Galaxy A55 itu misah sendiri di bagian atas. Agak aneh sih, jadi sekarang tuh udah lebih bagus lah, udah lebih tersusun, tertata, rapih gitu. Oke, kita masuk ke bagian layar. Secara spesifikasi, layar sih nggak ada berubah berarti ya dari Galaxy A55. Sama-sama pakai panel AMOLED beresolusi Full HD Plus 1080x2340p dengan 120Hz refresh rate. Di menu display ada opsi screen mode. Defaultnya sih di mode vivid ya. Berdasarkan tes kita, coverage gamut sRGB-nya udah hampir perfect di 98%. Sedangkan di screen mode natural, coverage gamut sRGB-nya itu malah turun ke 86%. Nah, soal brightness, minimumnya tuh udah sangat redup di 1 nits aja. AMOLED-nya Samsung emang juara sih ya soal minimum brightness, bre. Bisa bener-bener segelap ini, bre. Sedangkan untuk maksimum brightness-nya ada di kisaran 400 nits. Masih jauh dari klaim HBM-nya up to 1200 nits tuh. Sekarang kita masuk ke pembahasan spesifikasi lengkapnya dah. Galaxy A56 itu pakai SoC garapan mereka sendiri, yaitu Exynos 1580 yang punya 8 core. Nah, buat detail core-nya aku tulis di sini aja deh. Lanjut buat GPU-nya, bre. Udah bukan rahasia umum lagi ya kalau Samsung tuh bekerja sama dengan AMD ya buat ngedevelopen GPU mereka. Di HP ini itu pakai GPU Eclipse 540 berbasis RDNA 3 dengan clock speed up to 1,3 GHz. Kalau buat memorinya itu ada 3 opsi, bre. 8/128, 8/256 dan 12/256. RAM-nya ini pakai tipe memori LPDDR5, sedangkan storage-nya itu pakai UFS 3 yang transfer speed-nya up to 1700-an MB/s kalau berdasarkan skor Antutu Storage Test. Unit test kita ini yang rata kiri ya, bre, yang 8GB RAM per 128GB storage. Soal performanya gimana? Aku pribadi cukup awam ya sama posisi Exynos 1580 di segmen HP mid-range ini. Tapi setelah kita tes Antutu 10, bisa kita gambarkan kalau performa Exynos 1580 ini ada di tengah-tengah antara Dimensity 8300 Ultra punyanya Xiaomi 14T dan juga Snapdragon 7S Gen 3 punyanya Redmi Note 14 Pro Plus. Harap maklum ya, bre, kalau data pembanding kita masih belum lengkap karena memang kita ya lagi ngumpulin data juga sih ya. Oke, balik ke benchmark sintetis. Uniknya kalau berdasarkan angka single core di Geekbench 6, Exynos 1580 ternyata unggul tipis dari Dimensity 8300 Ultra. Tapi memang multicore-nya kebanting lagi sih. Sedangkan buat kemampuan grafisnya kita ambil berdasarkan data 3D Mark Wildlife Extreme. Eclipse 540 di sini udah lebih kenceng ya dari Adreno
8810 yang ada di Snapdragon 7S Gen 3. Tapi memang kebantai abis sama Mali G615 MC6 yang ada di Dimensity 8300 Ultra. Memang Dimensity itu GPU-nya entah kenapa kenceng-kenceng sih ya. BTW bre, hasil stress testnya itu sangat memuaskan ternyata ya. Di CPU throttling test itu sangat stabil di atas 91%. Sedangkan di Wildlife Extreme Stress Test, stability-nya itu tembus 93,5% nih. Ya bisa disimpulkan cooling system di Galaxy A56 masih sangat proper buat handle spesifikasi yang ada lah. Oke, kalau angka-angka tadi tuh bikin kalian bingung atau pusing, kita langsung aja ngelihat performa yang lebih real ya. Mulai dari simulasi produktivitas, kita tes buat editing video di KineMaster. Tentu buat preview footage mentah begini smooth-smooth aja bre. Render time video 1080p berdurasi 1 menit bisa render dalam waktu 25 detik. Kita juga cobain tes hal baru ya di review HP kita. Sekarang ada pengujian AI ya, pakai software LM Playground buat generate text ya. Jadi tes ini tuh kayak simulasi sehari-hari kita pakai ChatGPT bre. Cuma ada angka satuannya buat ngelihat seberapa cepet AI di HP ini buat ngegenerate text ya. Kita tes pakai model lama 3.2 yang 1 billion aja bre. Dapat eval time di angka 14,5 token per second. Apakah angka segini tinggi? Sayangnya kita belum ada data pembandingnya sih. Ya besok-besok kalau review HP kita adain tes AI ya biar makin lengkap. Dan biar lebih lengkap, kita tutup pengujian performa dengan gaming test. Cuma 4 game aja yang kita tes bre. Dan disclaimer dulu ya, kita tes di ruangan ber-AC dengan suhu 26 derajat Celcius dan unit HP ini tidak menggunakan cooler tambahan. Pertama ada Mobile Legends. Sayangnya di Galaxy A56 ini cuma kebuka frame rate super dengan grafik ultra. Tentu ya cuma buat ngejar 90 fps itu nggak ada halangan berarti buat HP ini bre. Suhunya pun masih terbilang adem di 38 derajat Celcius buat kedua sisinya. Konsumsi baterainya main selama 1 jam berkurang sekitar 15%. Lanjut ke game Genshin Impact, kita tes di 2 preset. Di preset low dapat rata-rata 57 fps, sedangkan di preset medium dapat di 49,5 fps rata-ratanya. Kalau buat suhu permukanya, main di preset low udah mulai hangat ya. Di sisi layar 42 derajat dan di sisi backdoor 42,5 derajat. Tapi masih aman sih sebenarnya. Sedangkan di preset medium, hangatnya itu udah mulai meresahkan atau mengganggu telapak tangan ya. Sisi layar tuh di 43,3 derajat Celcius, sedangkan di sisi backdoor udah tembus 44,8 derajat Celcius alias hampir 45 derajat. Jadi udah mulai nggak nyaman di telapak tangan sih ya pak. Terus buat konsumsi baterainya, jelas di preset medium lebih boros bre. 15% berbanding 12% di 30 menit pengujian. Game ketiga ada game yang lebih berat dari Genshin harusnya ya, Wuthering Wave. Di sini kita cuma tes pakai preset low aja. Itu pun rata-ratanya masih di bawah 50 fps. Dan suhunya ternyata lebih hangat dari Genshin Impact yang tadi hampir menyentuh 45 derajat Celcius. Di sisi layarnya itu menyentuh angka 44,5 derajat Celcius dan di sisi backdoornya tembus 45,7 derajat Celcius. Sedangkan buat penggunaan baterainya, main 30 menit Wuthering Wave, baterai berkurang 14%. Game terakhir ada ZZZ, tesnya masih di preset low juga. Rata-rata FPS-nya yang didapat masih mendingan lah di 53,4 fps. Suhu permukanya pun lebih manusiawi, cuma di rank 40-41 derajat Celcius aja. Kalau suhu lebih adem begini, tentu konsumsi baterainya juga lebih irit. Main 30 menit berkurang cuma 10% aja bre. Jadi gimana nih performa dari Galaxy A56? Adakah dari kalian yang berharap bisa main Genshin Impact high setting gitu? Ya beginilah realitanya bre. Genshin medium aja masih di bawah 50 fps rata-ratanya. Itu pun suhunya udah mepetin 46 derajat Celcius. Jadi menurutku ya kalian main game di Galaxy A56 pakai cooling aja. Sekarang lanjut ngebahas kameranya. Secara hardware nggak ada perubahan dari Galaxy A55 ya. Masih pakai konfigurasi 3 lensa, yaitu lensa utama 50 megapiksel, lensa ultrawide 12 megapiksel, dan ada lensa makro 5 megapiksel. Sedangkan buat lensa selfie-nya dari segi resolusi malah turun nih. Dari yang tadinya 32 megapiksel sekarang jadi 12 megapiksel. Tapi udah bisa ngerekam 10 bit 4K 30 fps. Bagusnya sih itu ya. Mungkin kamera selfie yang dipakai tuh punyanya kamera flagshipnya si Samsung kali ya, kita nggak tahu ya. Soal kemampuan perekaman video, kamera belakang tuh bisa rekam up to 4K 30 fps dan 1080p 60 fps. Sedangkan kamera depan cuma mentok di 4K 30 fps ataupun 1080p 30 fps juga. Ini aneh bre, soalnya di Galaxy A55 kamera depan tuh bisa ngerekam up to 1080p 60 fps loh. Mungkin kita tunggu update firmware dulu ya buat ngefix persoalan ini bre. Kabar baiknya di Galaxy A56 ini bisa pindah kamera dengan mulus pas lagi ngerekam. Nggak cuma pindah lensa dari wide ke ultra wide, tapi bisa juga pindah ke kamera selfie-nya. Dan berikutlah buat sampel atau hasil jepretan dari perekaman video dari Galaxy A56 ini bre.
Oke, ini adalah kualitas perekaman menggunakan kamera belakang, kamera utama ya. Di resolusi tertingginya yaitu 4K 30 fps di Samsung Galaxy A56. Dan menariknya ini bisa pakai dua lensa, Pak. Ini lensa utamanya dan kita bisa ke ultra wide tuh dan instan ya. Nah, menariknya lagi Samsung itu bisa ganti dari kamera belakang ke kamera depan, kita coba ya. Nah, ini dia. Jadi bisa bolak-balik. Bisa pakai ultrawide lagi. Dan ini berlaku untuk resolusi yang lebih bawahnya. Jadi udahlah stabilisasinya bagus. Tapi sayangnya langitnya putih banget ya. Jadi dynamic range-nya tuh belum begitu luas. Tapi fitur kayak gonta-ganti lensanya tuh seamless gitu loh. Bisa kamera belakang di resolusi. Cuma memang ada potongan jeda gitu ya. Tapi aku cukup puas lah sama hasil perekamannya Galaxy A56 5G ini. Gimana menurut kalian? Dan ini dia untuk kualitas kamera selfie-nya. Di resolusi tertingginya dia bisa 4K 30 fps. Makanya tadi pas perpindahan dari lensa belakang ke lensa depan itu bisa. Karena ya depan belakang tuh bisa resolusi tertinggi, yaitu 4K 30 fps. Ini sambil jalan handheld satu tangan ya. Cuma memang viewing angle-nya tuh lumayan sempit. Kalau tanganku dimaksimalin jadinya segini nih. Ya, jadi ini untuk 3 orang masih bisa lah. Mungkin 4 orang masih bisa sih di sini sih. Masih bisa ya. Nah, untuk stabilisasinya ini agak goyang-goyang gempa sih. Tapi nggak tahu di hasilnya gimana. Coba kita lihat hasilnya dulu. Sedangkan ini mode dual video di Samsung Galaxy A56 5G ya. Ini cocoknya buat ngasih lihat kondisi sekitar dan ngasih lihat juga kita sebagai si perekam gitu loh. Bisa pakai kamera depan dan kamera belakang secara bersamaan. Dan seperti inilah untuk hasilnya. Sebenarnya ada 2 mode sih, kayak mode video call sama mode samping kanan kiri gitu. Gimana menurut kalian? Terakhir kita bakal mention hal-hal yang belum ke mention ya, atau belum kebahas. Pertama buat baterainya, kapasitasnya itu masih sama dengan Galaxy A55 di 5000 mAh. Tidak ada upgrade ternyata ya. Yang menurut Work 3.0 Battery Life itu bisa tembus 15 jam. Masih oke lah, nggak boros-boros amat, masih terbilang awet lah. Dan kita lanjut buat screen on time-nya ya. Jadi kita ada pakai selama 1 harian si Galaxy A56 ya. Dan kita mulai dari jam 11 siang masih 100% baterainya, bre. Selanjutnya di jam 2 siang itu baterai tersisa 78%. Kita buat nonton YouTube sama Google Maps lah. Terus di jam 4 sore baterai itu tersisa 70%. Ini dipakai buat Google Maps juga, bre. Terus di jam 6 sore ini kita ada buat pakai ngerekam video sama foto-foto. Baterai tersisa 56%. Dan di jam 8 malam ini buat ngedit video pakai CapCut, baterai itu tersisa 27%. Dan akhirnya sampai rumah jam 10 malam itu baterai sisanya 1% doang, bre. Jadi selama seharian, bre, screen on time di Samsung Galaxy A56 itu dapat 8,5 jam. Itu udah awet lah termasuknya. Ini dipakai mostly sih buat nonton YouTube 1080p, terus buat Google Maps, sama buat scroll-scroll, sama buat ngedit video di CapCut itu sekitar 1 jaman lah. Dan kabar gembiranya nih ya, buat urusan chargingnya itu udah naik kelas nih ternyata ya. Sekarang Galaxy A56 itu bisa nge-charge super fast charging up to 45 watt. Cuma kabar buruknya ya kalian perlu beli adapter dan kabel sendiri. Kabelnya dapat ternyata di boxnya, cuma beli adapter aja lah. Dan jangan lupa beli screen protector sama case-nya juga ya. Harap maklum, bre, Samsung momen ya kan. Jadi cuma dapat kabel sama manual book doang nih. Boxnya udah makin tipis nih ya. Kalau soal operating systemnya udah pakai One UI 7. Ini OS terbaik lah, no debat. Dan yang makin nikmat dijanjiin dapat Android update sampai 6 kali dan juga security update sampai 6 tahun. Dan buat AI-nya jelas ya, kemampuannya nggak se-OP Galaxy AI yang ada di Galaxy S25 series. Di sini ada AI Eraser yang masih kasar ya ternyata hasilnya. Terus buat fiturnya juga nggak selengkap Galaxy AI. Kalian bisa lihat sendiri lah list-listnya ya. Ya yang paling kusuka sih fitur best face ya. Kalau foto merem tuh bisa diperbaiki sih ya. Fitur lainnya mulai dari ada NFC pastinya, terus ada fingerprint in display, speakernya stereo, wifi dan bluetoothnya tentu ada di sini. Kalau yang nggak ada, mulai dari infrared blaster, lubang jack kesayangan kita yaitu jack 3.5mm dan juga slot micro SD. Slot micro SD yang tadinya ada di Galaxy A55 absen di sini. Apakah ini bakal jadi deal breaker buat calon pembeli? Ya tergantung kalian juga sih. Atau ya mending beli SSD eksternal aja. Tapi kalau bisa sih diadain aja, soalnya ada yang komen nyimpen data di HP lama itu di micro SD. Walaupun ada yang bilang bottleneck sama storage bawaan HP-nya. Ada yang bilang gitu. Tapi ya soal storage atau micro SD slot di HP ada dan gak ada, coba komen di bawah, bre. Jadi kira-kira itu dia untuk ulasan atau review dari kami mengenai Samsung Galaxy A56 5G. Dan gimana menurut kalian? Mohon maaf banget telat nih, soalnya baru dapat unitnya ya, baru dipinjemin. Dan ya kita diskusi mengenai Samsung Galaxy A56 ini di kolom komentar, bre. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe.
Ya, warna putih karena bukan warna merah lagi. Salvian setelah kau ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.